Salah satu pemain abroad yang benar-benar harus menjalani musim berat adalah Tom Haye. Gimana enggak? Tim yang ia bela yaitu Almere City sampai detik ini masih dongkrok di zona degradasi dan kemungkinan besar ya bakal turun. Memang secara individu statistik Tom terbilang gak jelek karena rata-rata ia nyaris selalu tampil bagus. Namun tetap saja terdegradasi di akhir musim akan membuat CV-nya jadi tercoreng. Meskipun begitu bagi Tom pribadi itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu bisa dipusingkan karena kontraknya pun cuma semusim dan beberapa tawaran pun kabarnya udah mulai menghampiri. Nah di luar itu semua, Tom sepertinya sedang menghadapi situasi panas dengan supporter Heerenveen. Bahkan Tom sekarang dianggap sebagai musuh utama bagi Ultras klub yang pernah ia bela. Dan di laga terbaru, Ultras Heerenveen selain menyoraki serta membuat siulan ejekan, mereka juga diketahui membentangkan spanduk yang diduga untuk memprovokasi Tom Haye. Sesuatu yang tak butuh waktu lama bagi fans di Indonesia untuk menyerang balik dan membela Tom. Sesuatu yang diduga membuat Heerenveen sendiri merasa kalang kabut sebab kolom komentarnya mendadak penuh. Di sisi lain ada kabar dari media Rusia yaitu Sport Express, yang mana negara yang dipimpin Vladimir Putin itu berniat mengajak Indonesia melakukan uji coba yang selama ini belum juga terlaksana. Meskipun begitu, kabar ini belum mendapatkan tanggapan dari Pak Erik mengingat jadwal timnas beneran udah sepadat itu. Dan Pak Erik sepertinya memang lebih prefer melakukan pertandingan uji coba resmi melawan tim-tim kuat seperti Jerman contohnya. Sesuatu yang pastinya akan sangat heboh bila itu terlaksana, karena sebelum ini pun Indonesia sukses mengundang Argentina dan pertandingan berjalan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu kalau Tom Haye adalah pemain yang udah sangat berpengalaman di Eredivisie. Berbagai klub telah ia bela seperti NAC Breda, AZ Alkmaar, Willem II, Heerenveen, dan sekarang Almere City. Nah, dari semua tim tadi, Heerenveen adalah tim yang cukup lama dibela oleh Tom, yang mana Tom tercatat tampil sebanyak 86 pertandingan dengan menyumbangkan 7 gol dan 13 assist. Dengan statistik tersebut dan dedikasi yang dilakukan oleh Tom, wajar jika dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah membela tim tersebut. Akan tetapi, bak ABG putus cinta, hubungan keduanya berubah. Dari yang semula saling membahagiakan, berubah seperti musuh bebuyutan. Nah, momen ini sendiri berawal dari Tom Haye yang merasa jengkel lantaran ketika itu ia mendapatkan tawaran dari Como. Akan tetapi pihak Heerenveen terkesan menahan serta membuat situasinya jadi sulit sehingga transfer itu tidak pernah terjadi. Maka kecewalah Tom dengan Heerenveen sampai pada titik tertentu kedua pihak resmi mengakhiri kerjasama seiring habisnya kontrak sang pemain akhir musim lalu. Dan pada titik itu Tom merasa jika dirinya merasa sangat dirugikan karena selepas dari Heerenveen ia memang mendapatkan tawaran dari beberapa klub. Akan tetapi dari semua klub hanya Almere City yang menurutnya paling serius meskipun dia tahu tim itu ada di papan bawah. Namun ketimbang harus menganggur lebih lama dan kondisi fisiknya kian drop, Tom akhirnya sepakat gabung Almere. Singkat cerita, di Almere Tom seperti biasa tetap menjadi gelandang yang hebat. Namun ia bukan kapten Tsubasa yang bisa menggendong tim sendirian. Alhasil meskipun Tom sering mendapatkan catatan individu yang bagus, itu berbanding terbalik dengan hasil-hasil yang diraih oleh Almere. Nah, perseteruan Tom dengan Heerenveen benar-benar mencapai puncak ketika Almere City dan Heerenveen bertemu. Ketika itu di pertemuan pertama, Almere City mampu meraih kemenangan 3-0. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih, tapi bagi Tom, tindakan fans Heerenveen menurutnya cukup menjengkelkan. Karena tiap Tom membawa bola, ia selalu mendapatkan sorakan ataupun siulan. Alhasil ketika Tom ditarik keluar, ia mengeluarkan gestur yang seolah meminta fans Heerenveen buat tutup mulut. Nah dari situ hubungan kedua pihak makin panas. Dan ketika kembali bertemu di pertemuan kedua di kandang Heerenveen, Tom Haye benar-benar jadi sasaran utama. Kali ini nggak cuma sorakan atau siulan, karena Ultras Heerenveen diketahui juga melakukan sindiran di tribun belakang gawang dengan membuat spanduk yang diduga ditujukan kepada Tom. Tentu saja apa yang dilakukan oleh fans Heerenveen pastinya adalah bentuk balasan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Tom Haye kepada mereka.
Dan intimidasi kepada Tom makin jelas adanya ketika hasil akhir menunjukkan Heerenveen menang 2-1, yang juga membuat Almer makin terbenam di dasar klasemen. Yap, melihat apa yang terjadi kepada Tom, so pasti membuat netizen Indonesia balik menyerang sosial media Heerenveen. Dan diketahui pihak Heerenveen merasa kalang kabut mengatasi banyaknya pesan yang masuk, sehingga kabarnya meminta Ultras untuk meminta maaf atas segala yang dilakukan. Ya, bukan rahasia lagi kalau supporter tanah air khususnya di media sosial memang semengerikan itu. Yang paling terbekas, mungkin ketika netizen menghajar habis-habisan situs AFC serta Bahrain sampai mereka sempat takut datang ke Jakarta. Intinya, soal militansi, fans Indonesia udah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Ya, meskipun kadang bisa merugikan, tapi di satu sisi, ini jugalah yang jadi salah satu alasan mengapa pemain-pemain diaspora begitu totalitas ketika membela timnas Indonesia. Di sisi lain ada kabar dari salah satu media Rusia, yaitu Sport Express, di mana wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia yakni Denis Manturov mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Nah, soal kabar ini tentu masih sebatas rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI. Tapi juga benar, ini adalah momen yang tepat sebagai persiapan sebelum Indonesia melawan China pada bulan Juni mendatang. Namun kembali lagi, kalaupun iya, jelas itu akan sangat mepet dan para pemain pasti butuh waktu recovery usai perjalanan jauh. Lagi pula melihat laga versus China dianggap sangat penting. Ada baiknya para pemain timnas, walaupun kumpulnya lebih awal, lebih baik digunakan untuk jaga kondisi. Dan soal laga versus Rusia, itu bisa dilakukan di bulan September atau sebelum round 4 dilakukan, kalau seandainya Indonesia ada di babak itu. Namun di satu sisi Pak Erik sendiri sepertinya lebih prefer untuk menggelar uji coba melawan tim yang punya reputasi besar di dunia. Terlebih Pak Erik pernah berkata kalau tim-tim seperti Jerman, Portugal, Spanyol, hingga Brazil udah dikontak untuk jadi lawan Indonesia. Cuman kembali lagi soal jadwal dan kepastian semuanya masih belum bisa ditentukan. Tahun depan kan ada FIFA Matchday. Nah, ini pada minta lagi, enggak? Ya udah bersama dengan. Jadi tahun depan ada FIFA Matchday. Kalau bisa, seperti pertandingan Argentina ini kita umumkan di bulan akhir tahun. Nah, kita sedang juga melobi ya negara-negara besar, apakah Jerman, apakah Portugal, apakah Brazil atau Spanyol, untuk supaya seperti ada kalender kita dalam FIFA Matchday yang besar, palingnya ada satu yang besar. Udah ada yang jawab? Belum. Suratnya udah kirim? Udah, tapi belum dijawab. Ya udah, sabar. Yap, terlepas dari apapun, buat Tom Hye, apapun yang terjadi, dah fokus aja untuk menyelesaikan musim ini dengan sebaik mungkin. Dan Mimin pribadi yakin kalau pemain seperti Tom Hye nggak akan sepi peminat. Bahkan kabarnya selain tim-tim Belanda, Tom juga masuk radar tim-tim luar Belanda seperti Serie A, Serie B, hingga tim-tim di Liga Jepang. Lalu buat Heerenveen, gimana? Ngeri kan the power of netizen Indonesia? Dan perihal uji coba, dah itu urusan federasi, karena mereka tahu kok yang terbaik. Pokoknya fokus utama adalah laga melawan China serta Jepang. Kalau dua laga itu bisa dapat hasil oke, dan syukur-syukur tim pesaing meletre, maka peluang itu sungguh nyata adanya. Ya pokoknya aminin dulu aja deh, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.